Matamu bagai busur panah, engkau lempaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan, cintamu masih tetap nafasmu, wangi hiasi suasana saat ku cium manis bibirmu. Nah, terus ini ada pertanyaan di kolom komentar. Jadi, menanyakan prestasi juara bermain e-sport Mobile Legends dan FF apakah termasuk? Jadi jawabannya bisa iya dan tidak. Ya, jadi sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungan untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Reza Wardani. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari seorang member dari Bu Sri Maman, yaitu Assalamualaikum, mohon info Bapak dan Ibu sekolah kedinasan adakah yang lewat jalur prestasi? Mohon bantuannya. Kalau pertanyaannya saya rubah sedikit, apakah bisa masuk sekolah kedinasan dengan jalur prestasi? Jadi jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Yang pertama, kenapa tidak? Jadi perlu dipahami sekolah kedinasan itu berbeda dengan perkuliahan pada umumnya, yang mereka mempunyai jalur penerimaan menggunakan nilai raport dan prestasi ketika SMA dulu. Namun, sekolah kedinasan di bawah kementerian-kementerian dan lembaga negara tidak ada yang seperti itu. Tidak ada penerimaan lewat jalur prestasi. Jadi ketika Anda mendaftar sekolah kedinasan, Anda benar-benar harus mulai tesnya dari nol. Karena setiap sekolah kedinasan memiliki standar yang berbeda-beda. Ya, jadi Anda perlu mulai tes dari tes akademik, tes kewawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan seleksi kemampuan dasar. Dan lalu jika lolos seleksi tadi dilanjutkan dengan tes kesehatan dan samapta. Jadi dari awal seleksi, prestasi dan nilai bagus di bidang akademik maupun non-akademik, baik itu juara lomba kabupaten, provinsi, atau bahkan nasional, itu tidak berfungsi ketika awal pendaftaran. Jadi sia-sia dong, sudah berprestasi di SMA, tapi di sekolah kedinasan tidak dihargai. Nah, tunggu dulu. Jadi setelah Anda lolos tes-tes di awal tadi, Anda akan melanjutkan ke tes tahap akhir, yaitu wawancara dan pantukir. Nah, pada tes wawancara inilah baru prestasi Anda bisa membantu Anda untuk masuk ke sekolah kedinasan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah prestasi lomba akademik dan non-akademik membantu kita untuk lolos sekolah kedinasan? Jawabannya kali ini iya. Ini bisa menjadi nilai tambah bagi Anda. Jadi pada saat wawancara, berkas pendaftaran Anda beserta dengan piagam-piagam akan dipegang oleh pewawancara dan akan diuji. Jadi jika Anda punya piagam juara menyanyi, Anda akan diminta untuk menyanyi. Jika pernah juara karate, Anda diminta untuk menunjukkan gerakan karatenya. Jika pernah juara pidato bahasa Inggris, maka Anda perlu berpidato. Nah, jadi apapun kelebihan Anda yang memiliki bukti, piagam, atau sertifikat, itu Anda wajib lampirkan juga ketika mendaftar. Karena ketika wawancara, itu akan diujikan dan akan menjadi nilai tambah bagi Anda. Nah, kalau saya dulu, saya mempunyai sertifikat Paskibra Kabupaten. Jadi ketika tes wawancara, saya diminta untuk menunjukkan langkah tegap, kemudian baris berbaris. Dan ya alhamdulillah saya mungkin ada nilai tambah di situ. Sehingga saya alhamdulillah lolos ketika seleksi taruna dulu. Nah, setelah wawancara, maka akan ada pantukir. Nah, pada saat pantukir inilah para panitia itu membandingkan satu taruna dengan taruna lain. Maaf, calon taruna lain. Jadi, misalnya nilainya sama nih. Nah, maka yang mempunyai nilai lebih lah, nilai tambah lah yang akan dipilih. Yang bisa menyanyi, atau mungkin bisa main gitar, atau mungkin pidato bahasa Inggrisnya bagus, itu akan diambil daripada siswa yang biasa-biasa saja begitu. Nah, terus ini ada pertanyaan di kolom komentar. Jadi menanyakan prestasi juara bermain e-sport Mobile Legends dan FF apakah termasuk? Ini
Ini saya tidak bisa jawab ya, karena kalau misalnya secara logika, jadi kalau di bidang non-akademik seperti bermain bola, badminton, renang, dan lain-lain itu masih berfungsi untuk akademiknya, karena setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia, kedinasan, itu melaksanakan sebuah olimpiade, OPTK, Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Jadi nilai tambah ini dipakai untuk mengangkat nama baik dan derajat instansi atau akademi tersebut ketika semacam olimpiade. Jadi bangga dong kalau ada tarunanya yang menjuarai olimpiade. Kemudian kalau misalnya di akademik ada di kami ada ITEO, jadi semacam lomba bahasa Inggris mulai dari pidato, debat, kemudian telling story dan lain-lain perihal bahasa Inggris. Jadi bagi siswa yang mempunyai nilai tambah di bidang bahasa Inggris, maka pasti instansi juga tidak mau merelakan siswa ini tidak lolos, jadi pasti akan diambil begitu karena mereka berprestasi. Nah, sedangkan kalau misalnya ini bermain e-sport, saya tidak tahu. Jadi kesimpulannya bisa diambil yaitu kalau misalnya Anda baru mulai daftar, itu Anda benar-benar dari nol, jadi prestasi apapun itu tidak dianggap. Anda harus mulai tes dari awal. Nah, kalau misalnya Anda lolos nih dari akademik, samapta, kesehatan itu lolos, baru ketika tes wawancara, jika Anda memiliki nilai tambah piagam sertifikat, maka di tes wawancara inilah ada nilai tambah yang akan membuat panitia mempertimbangkan Anda untuk lolos begitu. Jadi jawabannya bisa iya dan tidak. Nah, semoga penjelasan saya memuaskan dan terima kasih telah menonton. Saya doakan semoga sehat selalu dan selalu dimakan keberkahan bagi Anda semua. Dan bagi pejuang sekolah kedinasan tetap semangat dan jangan lupa mempersiapkan segala macam tesnya jauh-jauh hari. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.